Hai Sobat Kompeten dimanapun Anda berada. Selamat datang pada video pembelajaran seri pengelolaan bengkel. Pada video ini, kita akan mempelajari materi yang sangat penting terkait penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di bengkel. Dengan menyaksikan video ini, Sobat Kompeten diharapkan mengenal konsep K3, penerapan K3 di bengkel, dan cara mempersiapkan penyelenggaraan training safety di bengkel. Sobat Kompeten, keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disebut K3 adalah sebuah prinsip untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja agar terhindar dari kecelakaan dan penyakit kerja, serta agar membuat pekerjaan dapat berjalan dengan efisien dan aman. Tujuan utama penerapan K3 antara lain, melindungi dan menjamin keselamatan setiap pekerja dan orang lain yang berada di tempat kerja, menjamin setiap sumber produksi atau peralatan-peralatan kerja dapat digunakan secara aman serta efisien, dan meningkatkan kesejahteraan serta produktivitas kerja. Penerapan K3 dilakukan pada berbagai aspek proses kerja, sarana, dan prasarana di bengkel. Sobat Kompeten, sesuai dengan tujuan utama penerapan K3, maka penerapan K3 di bengkel berfokus pada pekerja dan peralatan atau mesin. Berikut ini adalah sejumlah penerapan K3 bagi pekerja di bengkel. Tidak menggunakan jam tangan, cincin, dan aksesoris lain saat mengoperasikan mesin. Tidak menyimpan alat yang runcing atau tajam di saku pakaian kerja. Tidak mencuci tangan di dalam coolant atau bak cairan pendingin. Tidak menghilangkan serbuk atau geram dengan menggunakan tangan telanjang. Tidak mengangkat perlengkapan atau benda kerja yang berat dengan tangan. Tidak menyentuh plat check-up yang sedang berputar atau benda kerja yang sedang beroperasi. Selain penerapan K3 pada pekerja, Sobat Kompeten juga wajib mengenali penerapan K3 pada peralatan atau mesin, antara lain memelihara mesin agar selalu berada dalam kondisi yang baik dan setelah dipakai perlu dibersihkan. Mengetahui bagaimana mengoperasikan mesin dengan benar dan jangan mengoperasikan bila tidak mengetahui cara mengoperasikannya. Tidak menjalankan mesin untuk hal-hal yang tidak berguna. Lakukan pemeriksaan batas permukaan minyak pelumas atau oli sebelum mengoperasikan mesin. Memeriksa arah putaran daripada mesin, searah jarum jam, atau sebaliknya. Sobat Kompeten, penerapan K3 di bengkel ini tidak terlepas dari berbagai peralatan atau perlengkapan, antara lain seperti petunjuk atau peringatan K3 di tempat kerja, lengkap dengan petunjuk penggunaan alat atau mesin, maupun peringatan di lokasi-lokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Perlengkapan perorangan seperti alat pelindung diri atau APD lengkap yang terdiri atas safety helmet, eye protection, protective gloves, high visibility clothing, dan lace safety footwear. Perlengkapan lain seperti kotak P3K, alat pemadam api ringan atau APAR, atau perlengkapan keselamatan lain yang spesifik digunakan untuk masing-masing mesin atau alat di bengkel. Selain tindakan preventif yang dilakukan, pekerja sewaktu-waktu akan menghadapi tindakan korektif terhadap kecelakaan kerja yang terjadi. Untuk mempersiapkan diri, perlu dilakukan pelatihan keselamatan atau safety training atau pelatihan K3 yang wajib diikuti secara berkala oleh seluruh pekerja di bengkel. Pelatihan ini bertujuan memperkecil atau menghilangkan potensi bahaya atau risiko yang dapat mengakibatkan kecelakaan dan kerugian yang mungkin terjadi. Safety training atau pelatihan K3 meliputi pengenalan dasar K3, potensi bahaya dan risiko, pengenalan standar APD, pengetahuan dasar keadaan darurat, safety sign, serta penggunaan dan letak alat pemadam api ringan atau APAR. Pastikan Sobat Kompeten melakukan pelatihan K3 yang tersertifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Bagaimana Sobat Kompeten? Semoga dengan penjelasan dalam video tadi, Sobat Kompeten menjadi mengerti keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, agar Sobat Kompeten dapat lebih memahami pengelolaan bengkel, Sobat Kompeten dapat mengikuti topik pembahasan lainnya. Sampai jumpa!